Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibna Khairunisa dari kelas 10 IPS 4, absen 38, ingin menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Singasari berupa kitab yang berjudul Pararaton. Kitab ini menceritakan tentang keberadaan Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singasari. Setelah mengabdi di Tumapel, ingin menduduki jabatan Akuwu dan sekaligus memperistri Ken Dedes, yaitu istri Tunggul Ametung. Dengan menggunakan tipu muslihat yang jitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu, Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Akuwu di Tumapel dan memperistri Ken Dedes yang saat itu telah mengandung. Sebelum berbicara tentang Kerajaan Singasari, perlu dibicarakan Kerajaan Tumapel. Tumapel pada saat itu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya atau Dendeng Gendis. Setelah menguasai Tumapel, Ken Arok ingin memberontak, tetapi menunggu pada saat yang tepat. Pada tahun 1222 datanglah beberapa orang pendeta dari Kediri untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena tindakan yang sewenang-wenang dari Raja Kertajaya. Ken Arok menerima dengan senang hati, kemudian memberontak ke Kerajaan Kediri di daerah Ganter, sehingga sering disebut dengan peristiwa Ganter. Kediri dapat dibinasakan, selanjutnya Ken Arok dinobatkan menjadi raja. Seluruh wilayah bekas Kerajaan Kediri disatukan dengan Tumapel yang kemudian disebut Kerajaan Singasari. Pusat kerajaan dipindahkan ke bagian timur di sebelah Gunung Arjuna. Setelah naik tahta, Ken Arok bergelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Armua Bumi. Dialah pendiri dinasti Rajasa atau Girindra Wangsa. Ken Arok memerintah selama 5 tahun, yaitu tahun 1222 hingga 1227. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atas perintah Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Ken Arok didarmakan di Kaginengan. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati menjadi Raja Singasari. Anusapati memerintah pada tahun 1227 hingga 1248. Ken Arok dengan selirnya yang bernama Ken Umang mempunyai 4 orang putra, yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudartu, Panji Uregola, dan Dewi Rambi. Akhirnya Tohjaya mengetahui bahwa yang membunuh Ken Arok adalah Anusapati. Oleh karena itu, Tohjaya ingin membalas dendam kematian ayahnya. Pada tahun 1248, Anusapati berhasil dibunuh. Pada tahun 1248 itu juga Panji Tohjaya naik tahta. Baru beberapa bulan memerintah, Tohjaya dibunuh oleh Ranggawuni, putra Anusapati di Katanglumbang. Setelah itu, Ranggawuni menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam masa pemerintahannya, Wisnuwardana didampingi oleh Mahesa Cempaka, anak Mahesa Wongateleng. Mahesa Wongateleng adalah anak Ken Arok dengan Ken Dedes. Wisnuwardana memerintah tahun 1248 hingga 1268. Selama masa pemerintahannya, keadaan negara aman dan tentram. Pada tahun 1264, Wisnuwardana mengeluarkan prasasti dan mendirikan benteng di Canggulor. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268 dan lama Mahesa Cempaka juga mangkat. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singasari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singasari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singasari adalah patung Ken Dedes sebagai Dewi Rajina Parapita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amogapasa. Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Pada masa-masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Keadaan rakyat Singasari berangsur-angsur mulai membaik setelah Wisnuwardana naik tahta Singasari. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singasari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Cita-cita Kertanegara ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari tercapai juga, walaupun belum sempurna. Pada masa pemerintahan Kertanegara, agama Hindu maupun Buddha berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha menjadi bentuk Shiva Buddha. Sebagai contoh, berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara sendiri penganut aliran Tantrayana. Bersama dengan usaha Kertanegara untuk memperluas daerah kekuasaan, Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan juga sedang melakukan ekspansi ke arah selatan, yaitu ke kawasan Asia Tenggara. Kubilai Khan mengirimkan beberapa kali utusan ke Singasari untuk meminta Raja Kertanegara mengakui kekuasaannya. Hal itu terjadi pada tahun 1280, 1281, 1286, dan terakhir pada tahun 1289 yang dipimpin oleh Mengci.
Kertanegara merasa kesal sehingga utusan itu dianiaya hingga cacat dan disuruh pulang. Utusan itu begitu tiba di negerinya menceritakan segala perlakuan Raja Kertanegara kepada Kubilai Khan. Akibatnya, Kubilai Khan marah sekali. Kubilai Khan menyiapkan pasukannya untuk menghukum Kertanegara. Akan tetapi, ketika pasukan itu tiba di Jawa pada tahun 1293, Raja Kertanegara telah mangkat. Sebenarnya, Jaya Katuang sebagai raja kecil di Kediri selalu tunduk dan taat kepada Raja Kertanegara. Akan tetapi, Jaya Katuang telah dihasut oleh patinya untuk membalas kematian buyutnya, Kertajaya, yang dibunuh oleh buyut Kertanegara, yaitu Ken Arok. Di samping itu, Jaya Katuang juga dibujuk oleh Arya Wiraraja untuk memberontak terhadap Singasari agar dapat membangun kembali kerajaan Kediri seperti dahulu. Hasutan dan bujukan itu akhirnya termakan juga oleh Jaya Katuang. Oleh karena itu, Jaya Katuang segera mempersiapkan sejumlah besar prajurit dan persenjataannya. Istana kerajaan Singasari dalam keadaan lemah. Pasukan kerajaan hanya tersisa sebagian kecil karena sebagian telah dikirim ke luar Jawa. Pada saat itu juga, Kertanegara sedang melakukan upacara keagamaan dengan pesta pora sehingga Kertanegara benar-benar lengah. Tiba-tiba Jaya Katuang menyerbu istana Kertanegara. Serangan Jaya Katuang dibagi menjadi dua arah. Sebagian kecil pasukan Kediri menyerang dari arah utara dan memancing pasukan Singasari keluar dari pusat kerajaan. Sementara itu, induk pasukan Kediri bergerak dan menyerang dari arah selatan. Untuk menghadapi serangan Jaya Katuang, Kertanegara mengirimkan pasukan yang ada di bawah pimpinan Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja. Pangeran Ardaraja adalah anak Jaya Katuang dan menantu dari Kertanegara sendiri. Pasukan Kediri yang datang dari arah utara dapat dikalahkan oleh pasukan inti dengan leluasa masuk dan menyerang istana sehingga berhasil menewaskan Kertanegara. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1292 Masehi. Raden Wijaya dan pengikutnya kemudian meloloskan diri setelah mengetahui istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan Kediri. Sedangkan Ardaraja membalik dan bergabung dengan pasukan Kediri. Jenazah Kertanegara kemudian dicandikan di dua tempat, yaitu Candi Jawi di Pandaan dan di Candi Singosari di daerah Singosari, Malang. Sebagai raja yang besar, nama Kertanegara diabadikan di berbagai tempat. Bahkan di Surabaya ada sebuah arca Kertanegara yang menyerupai bentuk arca Buddha. Arca Kertanegara itu dinamakan Arca Joko Dolok. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka berakhirlah Kerajaan Singasari. Berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Berantas, dapat diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.